Assalamualaikum teman-teman. Saya akan bercerita sedikit tentang sirah sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, Amr bin As ini salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam setelah perang Khandaq, ya. Setelah perang Badar, perang Uhud, perang Badar, barulah Amr bin As masuk Islam bersama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Amr bin As ini salah seorang sahabat yang terkenal pandai berretorika, pandai diplomasi, dan juga jenderal yang tangguh dalam menaklukkan Mesir. Ya, jadi di masa Umar bin Khattab ini Amr bin As ditugaskan menaklukkan Mesir. Ya, sementara Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah menaklukkan Suriah dan Syam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Persia, Iran, Irak. Nah, Amr bin As ini khusus dia menaklukkan wilayah Mesir. Ya, dalam 1-2 tahun seluruh Mesir, seluruh benteng-benteng yang dikuasai Romawi jatuh ke tangan Amr bin As radhiyallahu anhu dengan bersama pasukan mujahidin muslimin lainnya. Dan banyak cerita yang menarik dalam proses itu. Nah, cuma ada satu yang ingin saya ceritakan, yaitu ketika sudah takluknya Mesir ini dan Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Suatu hari masih ada patung, ya, patung Yesus di tengah kota di Mesir. Suatu hari ada seorang yang usil memotong hidung patung Yesus tersebut. Ya. Kemudian datanglah petinggi-petinggi, pendeta, uskup, rahib-rahib dari Nasrani ini, Kristen, mengadu kepada gubernur Amr bin As. Ya, mereka marah mengadu, kenapa Anda melakukan penghinaan seperti ini, ya. Kita bisa melihat situasi seperti itu, walaupun Romawi sudah jatuh ke tangan Muslim, Kristen jatuh ke tangan Muslim, tapi tidak ada pemaksaan. Datanglah rahib ini dan mengadu, ngomel, kenapa seperti ini, ya. Akhirnya mereka menuntut balas, ya. Mereka minta, kami minta juga dibuat patung Muhammad kemudian yang potong hidungnya. Jadi dia sampaikan kepada Amr bin As. Amr bin As mendengar seperti itu langsung merah, mukanya gelisah dan marah juga. Kemudian dia jalan berkeliling di ruang pertemuan itu memikirkan solusinya, gitu, ya. Padahal dia jenderal, pemimpin, penguasa, ya. Tapi tidak serta-merta, padahal dia bisa saja menghabisi, ya, kalau ibaratnya jenderal penguasa yang zalim, yang lalu, yang gila, dia bisa habisin semuanya lawan-lawannya. Tapi ini tidak, ya. Luar biasa toleransi Islam kepada non-muslim. Kemudian Amr bin As selaku pemimpin tertinggi di Mesir mengatakan, begini saja, potong saja hidung saya sebagai pengganti atas dipotongnya hidung patung Yesus. Kita lakukan di depan umum. Setuju. Nah, jadi orang-orang rahib pendeta ini setuju. Ya, luar biasa, Masya Allah, kejadian yang unik dan aneh sekali. Akhirnya dikumpulkan masyarakat di tengah kota, seperti waktu yang dijanjikan bahwa akan dilakukan pembalasan, dipotongnya hidung Amr bin As sebagai pengganti. Nah, ketika hampir terjadi proses itu, datanglah dua anak muda yang mengaku sebagai pelaku pengrusakan hidung Yesus itu, dan dia menyesal, minta maaf, dan dia siap untuk digantikan hidungnya yang dipotong. Nah, mendengar kejadian seperti ini, akhirnya rahib, pendeta, uskup dari Kristen Koptik atau Kristen lainnya yang setelah ditaklukkan itu tergugah hatinya, ya, dan tersentuh betapa kejujuran, kerendahan hati oleh orang-orang Muslim ini, dan tidak memaksakan kehendaknya, tidak menzolimi. Akhirnya mereka membatalkan tuntutannya dan sebagian masuk Islam, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat atas kejadian yang mengharukan tersebut. Walaupun umat Islam penguasa, tetapi tetap rendah hati dan bersedia menghukum dirinya ketika melakukan kesalahan terhadap agama lain, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan cerita ini adalah cerita nyata, aktual,
fakta dan mudah-mudahan menjadi inspirasi yang baik bagi kita semua, hikmah yang baik untuk kita semua bahwa Islam itu agama yang toleran dan tidak serta-merta menginjak-injak hak-hak orang lain ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.